intinya yang punya ini keadaan fix keadaannya ya Besti. Bukan punyanya ini, punyanya Ono, punyanya itu, punyanya ini. No. 25 tahun kandas. Laki-laki yang berada di sampingmu sekarang ini usianya sudah hampir 65 tahun atau 70 tahun. Wow. Halo semuanya, aku Isokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang hal yang lagi viral di TikTok, yaitu tentang drama Ani-Ani. Dan dikarenakan drama ini panjang, aku akan langsung aja ringkasin bagaimana awal dari permasalahan ini. Singkat cerita, ada seorang konten kreator. Nama konten kreatornya adalah Ayu Sinjai. Di TikTok itu biasanya kan kita gabung-gabung nih ya ke agensi. Aku juga pernah kok gabung ke sebuah agensi, tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk keluar karena aku memang sangat sibuk banget. Jadi nggak bisa untuk live streaming, untuk jual produk. Jadi aku pun keluar teman-teman dari agensi tersebut. Dan balik lagi ke Ayu Sinjai. Nah untuk Ayu Sinjai di agensi itu dia punya temen. Temennya ini kita sebut saja sebagai D. Nah untuk si D inilah yang diduga menjadi pelakor atau Ani-Ani. Saat di agensi tersebut, Ayu Sinjai ini punya kesepakatan nih dengan si bosnya atau owner yang punya brand IE. Kesepakatannya adalah ketika Ayu Jessica mempromosikan brand IE ini, dia nanti akan mengklaim bahwa IE ini adalah produknya dia. Dicatat udah sepakat ya bahwa nanti ketika si Ayu Sinjai ngejual produk itu, dia akan bilang sama penontonnya bahwa oh IE ini produk gua nih gitu. Lambat laun Ayu Jessica meninggalkan agensi tersebut. Alasannya apa? Untuk alasannya juga aduh panjang teman-temannya, itu juga drama lagi nih. Jadi aku nggak akan bahas. Dan mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang alasan kenapa Ayu Sinjai keluar dari agensi tersebut, nanti bisa langsung komen ya di kolom komentar. Dan untuk kali ini kita bakal fokus tentang masalah isu Ani-Ani itu aja ya. Pada awalnya nih guys, nggak ada huru hara. Namun entah kenapa beberapa konten kreator ngebuat video semacam video promosi atau endorsement untuk mempromosikan brand Y. Namun sayangnya dalam video yang sudah dibuat oleh beberapa konten kreator ini itu nadanya sama. Ada narasi yang menyinggung tentang siapa owner sebenarnya dari brandnya ini, dan juga narasi tentang ngaku-ngaku. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa tonton satu video ya teman-teman, supaya kalian juga bisa lebih paham. Drama banget kak, drama banget. Bukan mau drama atau gimana, tapi di sini gue cuma mau menegaskan secara tegas bahwa ini punyanya kadang, dan owner sebenar-benarnya itu juga bukan banget sih, tapi anaknya, karena anaknya namanya Ye. Dan gak mungkin dong seorang anak kecil, anak bayi ngurus yang namanya pajak nih, karena ada yang komen juga anak kecil sudah ngurus pajak. Ya kali ngurus pajak, tapi nanti kalau misalnya itu anaknya kan udah besar, brand ini akan jatuh ke tangan dia. Jadi untuk sekarang ini brand ini dipegang dulu sama kadangnya. Seperti itu singkatnya. Untuk orang-orang yang ngaku-ngaku ini udah gue gak mau drama atau gimana, intinya yang punya ini keadaan fix keadaan ya Besti, sama anaknya si Jessica langsung loh yang punya nama. Nah teman-teman, di situ kan untuk konten kreatornya ada yang menyinggung tentang ngaku-ngaku. Oke, untuk orang yang ngaku-ngaku, dan dia menegaskan bahwa yang punya brand ini itu adalah si D dan juga anaknya yang berinisial G yang namanya sama dengan produk tersebut. Dan yang buat juga bukan cuma satu orang loh, ada beberapa konten kreator yang sudah aku save videonya kemarin, udah aku taruh di sini juga. Dan kalau aku perhatikan nadanya juga memang sama. Mereka itu kayak menyinggung tentang siapa yang sebenarnya punya brand Y ini, dan juga nyinggung tentang orang yang ngaku-ngaku. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Ayu Sinjai itu mendapatkan banyak banget hate comment dari netizen. Ada yang menudingnya tukang ngaku-ngaku. Pokoknya banyak banget deh teman-teman komentar yang gak mengenakan yang diterima oleh Ayu Sinjai. Memang kalau kita dengar tadi di konten kreator itu tidak menyinggung tentang konten kreator ini nih yang ngaku-ngaku bahwa dia yang punya brand ini. Emang enggak teman-teman. Tapi kan di sana ada narasi yang bilang untuk orang yang ngaku-ngaku ini yang punya brand itu ini gitu. Nah teman-teman, narasi yang dibuat oleh konten-konten kreator ini ketika mempromosikan brandnya ini itu membuat banyak orang kemudian menyerbu Ayu Sinjai dan menudingnya sebagai tukang ngaku-ngaku. Dan ketika dituduh seperti itu, Ayu Sinjai pun gak terima dan dia pun melakukan klarifikasi. Dan ketika Ayu Sinjai melakukan klarifikasi, satu fakta baru terbongkar, yang mana fakta itu nggak pernah diketahui oleh publik sebelumnya, yaitu tentang dugaan bahwa
dia ini adalah pelakor. Dan mengenai klarifikasinya Yu Shinjai, dia mengatakan bahwa dia itu ya udah kerjasama gitu sama ownernya gitu. Udah ada kesepakatan juga teman-teman pas saat dia itu mempromosikan brand tersebut dengan mengatasnamakan dirinya sebagai ownernya atau yang punya brand tersebut. Dan jujur aku juga kayak bertanya-tanya sih, si Yu Shinjai ini kan promosi brand ini udah lama banget gitu ya, lama banget teman-teman. Tapi kenapa baru diangkat sekarang? Kenapa baru di-clearkan sekarang? Kenapa pas nggak awal-awal dia kayak mempromosikan brand ini dan mengaku bahwa ini adalah brandnya dia? Kenapa nggak dari sana aja gitu mereka atau yang punya brand ini langsung klarifikasi bahwa itu bukan brandnya dia, itu brand saya. Kenapa tidak seperti itu? Dan berbicara mengenai isu pelakor atau Ani-Ani, di sini ada mantan istri dari Koko yang sekarang menjadi suaminya si D itu telah speak up melalui siaran langsung. Di sini ada seorang konten kreator yang bernama Mbak Kalian itu sudah merangkum 3 poin dari klarifikasi mantan istrinya si Koko ini guys. Poin pertama, untuk brandnya itu bukanlah brand yang dimiliki oleh si D, apalagi anaknya yang baru lahir. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa tonton ya teman-teman seperti apa video dari mantan istrinya si Koko ini guys. Dan video yang kita tonton ini itu direkam atau direcord oleh Pian Fanya. Jadi teman-teman mohon bantu follow ya akun TikToknya, oke? Yesi itu punyanya. Ya toh? Kalau kalian mengikuti semua kenapa Cici sekarang bisa dicari di mana-mana, itu asal mulanya ya karena itu kan. Karena dia dia mengklaim produk itu punya dia. Benar? Benar. Setelah klaim produk itu dengan dia, ada satu talent lagi dan bla 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 bla. Cici yakin kalian sudah ngerti jalan cerita itu. Dan itulah kenapa Cici bisa muncul di sini. Padahal Cici sudah kayak nggak pernah tuh dicari-cari netizen. Apa sih hashtag istri sa nggak pernah selama 2 tahun. Cici bersembunyi dalam tanda kutip ya, tanda kutip. Cici tidak mengklaim ini itu. Ya thank you udah dirima, jangan sebut merek. Yaps. Oke. Jadi di sini, ini sebenarnya ada hubungannya dengan salah satu pertanyaan mengenai skincare yang kalian tanya tadi. Jadi begini, kalau kalian merasa skincare produk Y cocok dengan kalian, tapi kalian tuh, aku nih suka produk Y, tapi aku gregetan loh sama orang yang jualnya itu. Jadi nggak pengen beli, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Tapi kalian kan tetap bisa belinya dari orang lain, nggak harus beli sama dia. Benar. Ya toh? Ya. Asalkan produk ini memang bermanfaat buat kalian, ya go ahead gitu loh. Produk Y itu, ya kalian dengar baik-baik ya. Kalian mau rekam, mau apa terserah. Karena Cici ngomong berdasarkan fakta. Fakta guys, fakta. Terus terang, Cici adalah part of FYC Management. Cici adalah salah satu part of FYC Management. Jadi Cici adalah salah satu orang yang paling tahu produk Y itu didaftarkan atas nama siapa. Jadi bukan punyanya ini, punyanya Ono, punyanya itu, punyanya ini. No. Produk Y itu didaftar atas nama PT FYC Maju Terus. Kalian dengar baik-baik ya. Produk Y itu didaftar atas nama PT FYC Maju Terus. FYC Maju Terus adalah salah satu perusahaan FYC yang bernaung di FYC Group, termasuk juga FYC Managementnya. Pertanyaannya bagus. FYC itu punya siapa? FYC punya siapa nih? Siapa? Coba kalian tebak FYC itu punya siapa? Punya Cici pasti ini. Produk Y itu didaftar atas nama Yen. PT FYC Maju Terus. FYC sendiri ada beberapa perusahaan. Ada beberapa perusahaan. Jadi salah satunya adalah FYC Maju Terus. Dan FYC Maju Terus salah satu pemegang sahamnya adalah Cici. Salah satu lagi adalah anak Cici. Jadi itu baik fakta dan bisa cek di Haki. Pendaftaran merek di Haki itu adalah didaftar atas nama PT Maju Terus. Kalau kalian bisa cek merek. Ini nggak kelihatan ya? Fakta. Fakta. Coba next ke VT yang berikutnya. Live-nya di pause. Di pause again. Ada yang melarang Cici untuk live streaming. Ada yang melarangnya. Who is that? Cici kan cuma pengen ngobrol ya. Akun ini kan juga akun Cici perasaannya. Iya. Kenapa? Takut.
Enggak kok, aku enggak akan membocorkan hal-hal yang memalukan kalian. Dengar sini. Oke. Dengar sini ya. Cici tahu dan nonton, Koko nonton, maybe anak-anak Cici juga nonton. Cici tahu itu. Dengar baik-baik ya. Terutama dengerin. Coba pandang mata Cici dan Waduh, pandang. kasihan Cicinya guys. Ya, 2 tahun. Coba kamu berpikir, ini pakai hati nurani. Hati nurani sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu. Coba aja, pikir saja dari arah situ. Ya, coba pikir. Ada enggak selama 2 tahun ini, ada enggak dari lubuk hati kamu yang paling dalam kamu merasa bersalah sama Cici? Ada enggak? Itu saja, simple. Wow. Mau kamu dihujat apapun, mau kamu dipanggil apapun sama netizen, itu enggak ada hubungannya sama Cici. Bener Ci. Kamu tahu kenapa sampai hari ini Cici ada di sini karena apa? Kenapa Ci? Sekarang Cici ngomongnya one to you. Dan kamu nonton ini Cici tahu. Taruh tanganmu di hatimu. Coba mikir. Pernah nggak kamu sekalipun merasa bersalah dan mau minta maaf sama Cici? Pernah nggak? Have you ever? Pernah. Detak jantungmu itu masih detak seorang wanita, masih detak seorang ibu yang sudah punya 2 anak. Wow. Pernah kamu berpikir ke arah situ? Kamu nggak usah takut, Cici nggak akan membeberkan semua hal-hal yang sudah lalu. Nggak akan. Cici cuma mau nanya satu hal. Dengar baik-baik ya. Kamu masih ingat waktu kamu Cici bawa ke mobil, kita keliling-keliling di dalam Kencana Loka di belakang mes. Kamu nangis di dalam mobil, curhat sama Cici. Kamu bilang takut sama Koko, ini itu. Kamu nggak bakalan mau sama Koko karena tua, ini itu. Ingat hari itu? Ingat? Terus kamu mau cari apartemen, bagaimana Cici mengusahakan cari transport buat kamu untuk pindah. Hanya karena apa? Hanya karena Cici merasa bersalah punya seorang suami, ya, yang mau mendekati kamu, sedangkan kamu notabene hanya seumur begitu yang Cici anggap memang benar seperti anak Cici. Pada saat itu Cici merasa bersalah sama kamu sebenarnya. Kamu ngerti? Kamu masih ingat toh hari itu? Masih ingat? Kalau kamu nanya, kalau Koko nanya, maunya Cici apa sih? Setelah 2 tahun kok begini? Ya udah keantang-antang 2 tahun gak ada suara. Kenapa hari ini harus begini? Maunya Cici apa sih? Sederhana. Kamu dengar baik-baik ya, maunya Cici apa? Dengar? Maunya Cici, kamu dan minta maaf sama Cici dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Itu saja. Dan kita akan melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Wow. Itu saja. Wow. Bisa kamu lakukan. Hanya itu. Dan minta maaf ini kamu yang lakukan. Bukan diwakili sama suami kamu. Karena, dengar, suami kamu sudah pernah minta maaf sama Cici.
Oke? Cici memaafkan atau tidak memaafkan itu urusan Cici sama Tuhan. Benar Ci, benar. Ya? Benar Ci, benar. Bisa kamu lakukan itu. Datang ke rumah Cici. Masih tahu toh rumah Cici di mana? Di Faust. Oke. Ya. Minta maaf saja. Cici sudah ikhlas kok. Cici cuma menantikan permintaan maafmu kepada Cici selama 2 tahun. Itu saja. Ya. Mau kamu ada urusan apa dengan si ini, si itu, si ini, itu. Mau kamu kedepannya diperlakukan bagaimana sama netizen. Cici nggak ada urusan. Cici nggak pernah membeberkan masalah kamu. Netizen mencari tahu sendiri. Ya. Nggak mungkin dong Cici bisa telepon ke Koko. I want Asmia to apologize to me. Do you think your husband will deliver that message? No. Ya. Kok I know. Saya tahu kamu nonton ini. Saya tahu kamu nonton ini. I just want your wife dan Di Faust lagi. Why? to me. Ya. Nggak usah panggil Alvin untuk call aku. I will done the live streaming when I'm done. You have no right to ask me to stop. Bener, nggak ada hak untuk minta orang buat stop. Nggak ada. Lanjutkan Ci. Lanjutkan Ci. What I want to do, I already say. Minta maaf sama saya. Gampang. Aku nggak minta apa-apa. 2 tahun. Aku nunggu. Dia minta maaf sama saya. Itu saja. Minta maaf. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu. Ya. Itu saja. Oke. Do you think this is too much? Nggak sih, nggak too much. What I'm asking for this too much? Nggak too much. No, that's not too much. Aku nggak menghujat. Kalau mengenai VT aku, saling sindir, sama. We do TikTok for fun, sama. Merasa tersindir. Oh, I'm sorry. Aku juga merasa tersindir. Wow. Hebat banget orangnya berkelas. Ya, tapi aku diam. Wow. Kan aku udah bilang, ada batas-batas yang tidak bisa dilampaui. Ya. Kadang pakai hati nurani sedikit saja. Udah cukup. Saya nggak bersuara bukan berarti saya takut. Kan saya udah bilang, saya jangan dipancing lagi. Ya, saya udah bilang, saya jangan dipancing. Go on with your life. Go on with your newborn baby. Take good care of your baby. Dan kalau kamu dengar ini baik-baik ya. Pada saat kamu di usia Cici, nggak usah sampai 48 tahun. Pada saat kamu 40 tahun, laki-laki yang berada di sampingmu sekarang ini, usianya sudah hampir 65 tahun atau 70 tahun. Wow. Pada saat itu, kamu dengar, pastikan kamu menjaga baik orang yang ada di samping kamu sekarang ini. Benar, pastikan itu. Pastikan. Kamu dengar? You hear it? Pastikan kamu menjalankan tugas sebagai seorang istri. Benar. Ya.
Itu. Wow. Ya mungkin Tuhan mau kasih umur Cici sampai umur berapa, ya mungkin Tuhan mau ambil umur Cici lebih pendek, lebih panjang, itu terserah Tuhan. Ya. Tapi ingat, laki-laki yang ada di samping kamu sekarang ini, ya, itu yang harus kamu jaga. Pada saat dia sudah umur di atas 60 atau berapapun. Kamu tahu itu, ya. Jaga dia. Jaga dia sebagai seorang istri. Itu kewajiban kamu. Wow. Kamu yang mau menjalankan kewajiban itu. Yaps. Ya kan? Lakukan tugas itu. Oke? Cici tunggu kamu minta maaf. Gitu. Sendiri ya. Enggak usah diwakilkan. Yaps. Ya. Terserah kamu mau bikin VT, mau di-upload, nge-tag Cici, minta maaf, it's okay kalau kamu nggak mau ketemu sama Cici. Bisa dimengerti. Ya, minta maaf saja. Minta maaf saja. Habis itu kita done. Kita done. Oke? Sesimpel itu. Cici nggak akan mengungkit-ungkit, ya. Cici tahu netizen bisa menilai dari segi apa. Itu terserah kalian, itu haknya kalian. Oke. Tapi Cici merasa no use, nggak ada gunanya. Ya sih, benar. Nggak ada gunanya. Ya, sih benar. Saling membongkar aib. Wow. Ya Cici ngaku Cici juga ada salah. Kita manusia, nggak mungkin Cici nggak punya salah. Dalam perkawinan 25 tahun. 25 tahun. Kandas. Perkawinan 25 tahun pasti banyak up and down-nya. Nggak mungkin nggak ada salah, itu nggak mungkin. Ya, pasti. Ya, orang married 2 tahun aja, 5 tahun aja, 10 tahun aja pasti banyak cekcoknya segala macam, tetek bengek, story segala macam. Apalagi Cici yang sudah 25 tahun menjalankan rumah tangga. Kalian pikir nggak ada masalah? Oh ada. Tapi apakah harus diungkit-ungkit lagi? For what? Dan satu hal lagi, setelah live malam ini, Cici benar-benar berharap para netizen, ya, Cici minta tolong banget, ya, tolong jangan tag Cici dengan tag istri sah, ya. Cici sudah bukan istri sah. Oke. Cici sudah cerai, officially-nya cerai itu tanggal 7 Juli 2001. Cici sudah officially cerai. Oke, jadi tolong ke depannya biar sama-sama nggak tersinggung. Cici nggak mau tahu di sono yang ono-ono sudah kawin atau apa namanya itu nikah siri atau apa ini itu. Cici, it's not my business. Oke, it's not my business. Berkelas banget orangnya. Netizen kadang kapan sih nikahnya, apa isi jadi udah kita nggak usah bahas itu urusan mereka. Wow. Mau nikah siri, nikah resmi, nikah apa, itu urusan mereka. Cici cuma harap kalian nggak usah tag Cici lagi dengan inisial istri sah. Oke. Makasih ya untuk itu ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Cici nggak akan jawab. Wow. Hanya itu aja. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Cici melalui live streamingnya tadi. Jujur pada saat melihat bagaimana videonya tadi, aku dapat menyimpulkan bahwa Cici ini adalah orang yang sangat berkelas banget. Dia juga tidak ingin mengungkit masa lalu, dia juga tidak ingin membicarakan bagaimana aib dan lain sebagainya.
Dia nggak mau membicarakan tentang hal itu. Yang dia inginkan hanyalah permintaan maaf dari si D, dari lubuk hatinya yang paling dalam, atau permintaan maafnya yang tulus, nggak diwakilkan, seperti itu. Jujur aku sangat respect banget sama Cici. Semoga Cici kedepannya terus bahagia, diberikan kesehatan terus, dan juga dimurahkan rezekinya. Semoga semuanya dimudahkan. Amin. Dan teman-teman, kalau kasih gimanakah pendapatnya tentang hal yang satu ini, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky Mame, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan formasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time, dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.